Perkenalkan, saya Rian Amilwah Yasin. Saya adalah mahasiswa program S3 Pendidikan Kejuruan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan presentasi dari buku Labor Economic, bukunya Borjas. Saya akan menyampaikan presentasi bab 2 tentang suplai tenaga kerja. Adapun presentasi kali ini bertujuan sebagai bentuk dari keikutsertaan saya atau tugas tagihan ketika saya mengikuti perkuliahan studi tentang analisis pasar tenaga kerja yang saya laksanakan pada semester 2. Adapun presentasi mengenai materi yang akan saya sampaikan bisa saya sampaikan sebagaimana berikut. Yang pertama, dari buku Borjas chapter 2 tersebut menyampaikan tentang materi atau subbab tentang mengukur tenaga kerja. Nah, di sini saya akan mencoba membandingkan bagaimana materi yang ada di buku tersebut jika dibandingkan dengan keadaan yang di Indonesia atau regulasi yang berlaku di Indonesia. Jika dikatakan bahwa menurut bukunya Borjas tentang suplai tenaga kerja yang chapter kedua dikatakan bahwa tren angkatan kerja di Amerika Serikat dihasilkan dari hasil survei populasi data saat itu atau CPS. Survei ini melakukan penghitungan angkatan kerja di Amerika maupun di luar negeri. Salah satu hasil CPS di mana di situ disebutkan bahwasanya orang yang berusia 16 tahun bisa masuk dalam 3 kategori. Yang pertama, dia sebagai angkatan kerja, yang kedua dia sebagai pengangguran, dan yang ketiga atau PNC dia berada pada luar angkatan kerja. Nah, kondisi angkatan kerja yang ada di sana digambarkan itu mengikuti kondisi perekonomian, seperti bagaimana kondisi ekonomi Amerika, apakah sedang baik atau sedang dalam kondisi resesi atau dalam kondisi kesulitan ekonomi. Hal ini berpengaruh terhadap ketersediaan angkatan kerja yang ada. Nah, sedangkan di Indonesia, saya bisa memberikan perbandingan, dikatakan angkatan kerja itu ketika penduduk berusia kerja, itu kisaran usianya antara 15 tahun ke atas lah ya. Dimana di situ dikatakan penduduk usia kerja yang selama seminggu sebelum pencacahan bekerja atau punya pekerjaan, tetapi sementara tidak bekerja, dan mereka yang tidak bekerja dalam posisi ketika tidak bekerja, mereka itu sedang mencari pekerjaan. Nah, hal ini didasarkan dari keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 166 tahun 2014 tentang pedoman pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan. Nah, jika dikomparasikan dalam kondisi yang digambarkan dalam bukunya Borjas dan kondisi di Indonesia, ketersediaan angka atau keadaan angkatan kerja itu selalu dipetakan, selalu diukur secara periodik. Hal ini untuk mengantisipasi peluang-peluang kerja yang muncul sehingga bisa mengurangi jumlah pengangguran. Selanjutnya, data tentang fakta tentang pasokan tenaga kerja. Yang pertama, di sini dikatakan ada sedikit penurunan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki di abad 20. Yang pertama, dari kisaran 80% pada tahun 1900-an ketika awal abad itu terjadi, menjadi 72% pada tahun 2009. Nah, terus tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki di tahun-tahun kerja utama mereka antara usia 25 tahun sampai dengan 44 tahun juga menurun dari 97% pada tahun 1950 menjadi 91% pada tahun 2009. Poin kedua. Poin ketiga, pada awal abad ini hanya 21% wanita yang bekerja. Jadi bicara pasokan tenaga kerja pada waktu awal-awal tahun 1900-an, di situ dikatakan
hanya 21% dari populasi wanita itu yang bekerja. Tapi pada tahun 2009, hampir 60% dari semua perempuan berada dalam posisi angkatan kerja. Jadi di situ ada peningkatan kurang lebih 39%. Nah, poin keempat, tingkat partisipasi angkatan kerja wanita hampir 2 kali lipat dalam beberapa dekade terakhir. Dari 32% pada tahun 1960 menjadi sekitar 61,4% pada tahun 2009. Cukup mengalami kenaikan yang signifikan dalam hal tentang pasokan ketersediaan tenaga kerja yang bisa direkrut menjadi pekerja. Selanjutnya, pada chapter 2 dikatakan juga dalam salah satu subbab itu temanya preferensi kerja. Apa itu preferensi kerja? Preferensi kerja itu bisa dikatakan atau dimaknai adalah makna pilihan kerja atau kemampuan untuk memilih suatu pekerjaan. Nah, sekarang kalau kita bicara praktik dari preferensi kerja ini, praktiknya seperti apa? Praktiknya yaitu yang pertama adalah perbedaan antar pribadi dalam selera untuk bekerja jelas merupakan penentu penting dari perbedaan penawaran tenaga kerja. Jadi angkatan kerja ketika mereka itu ingin bekerja atau mencari peluang pekerjaan, hakikatnya mereka itu memiliki selera pribadi, target-target pribadi, ya. Dan ini merupakan penentu penting dari perbedaan penawaran tenaga kerja. Terus poin kedua, ada hal yang kontradiktif di sini. Sebagian besar model ekonomi mengabaikan perbedaan preferensi. Jadi pilihan atau pemilihan suatu pekerjaan ini oleh beberapa model sistem ekonomi ini diabaikan. Terutama dalam hal ini yang terkait dengan preferensi pribadi terkait dengan pekerjaan. Dasarnya karena sulit diamati dan sulit untuk diukur. Model ekonomi justru menekankan dampak variabel yang jauh lebih mudah diamati seperti upah atau pendapatan. Jadi kalau preferensi kerja itu ukurannya menjadi sulit, tapi ada hal-hal yang bisa diukur, hal-hal yang bisa diamati seperti hal-hal seperti upah, terus pendapatan daripada orang yang bekerja. Selanjutnya, terkait dengan anggaran pengupahan atau anggaran atau pengupahan dalam hal ini. Tingkat upah, jadi tingkat hasil yang diterima oleh seseorang ketika menjadi pekerja, menurut buku Labor Economic di sini pada chapter 2 dikatakan tingkat upah memainkan peran sentral, dalam hal ini peran penting dalam keputusan penawaran tenaga kerja. Nah, hal ini dibagi menjadi dua. Asumsi awal bahwa tingkat upah adalah konstan untuk orang tertentu. Jadi penerimaan upah per jam yang sama terlepas dari beberapa jam dia bekerja. Tapi faktanya kita bisa melihat tingkat upah itu marginal. Yaitu tingkat upah yang diterima untuk 1 jam terakhir ia bekerja umumnya bergantung pada berapa jam seseorang itu bekerja. Jadi dihitung dari total berapa jam ia bekerja. Nah, poin selanjutnya, kalau di Indonesia gitu ya, kita mengenal, kalau kita mencoba membandingkan tentang pengupahan ini, misalkan di luar itu dihitung per jam kerja gitu ya, terus dikumulasikan dalam sehari itu berapa jam kerja. Di Indonesia kita mengenal ada 3 sistem upah yang umum digunakan oleh pengusaha atau pemberi kerja. Di antaranya yang pertama, sistem upah berdasarkan satuan waktu. Hitungannya jam, minggu, bulanan gitu ya. Terus sistem upah berdasarkan borongan pekerjaan. Jadi modelnya adalah model paket pekerjaan. Terus sistem upah dari hasil bekerja atau sistem upah hasil dikatakan seperti itu. Nah, selanjutnya di chapter 2 itu juga dibahas mengenai jam kerja. Dapat didefinisikan bahwa kenaikan upah
memperluas rangkaian kesempatan kerja di dalamnya termasuk mengenai jam kerja. Kenaikan gaji juga membuat waktu luang menjadi lebih mahal. Jadi ketika gaji itu meningkat, waktu luang itu menjadi lebih mahal karena waktu yang ada itu diasumsikan bisa untuk memperoleh penghasilan. Untuk meringkas hubungan antara jam kerja dan tingkat upah itu ada dua hal. Yang pertama, kenaikan tingkat upah meningkatkan jam kerja jika efek substitusi atau efek penggantian yang mendominasi efek pendapatan. Sedangkan yang kedua, kenaikan tingkat upah menurunkan jam kerja jika efek pendapatan mendominasi efek substitusi atau efek penggantiannya. Jadi kenaikan upah, tingkat upah itu menurunkan jam kerja jika efek daripada substitusi pengganti itu menjadi pilihan dominan bagi para pekerja atau para pencari kerja dalam hal mempertimbangkan atau membandingkan kenaikan upah. Paparan singkat dari presentasi yang saya sampaikan sampai dengan jam kerja. Jam kerja di mana pola jam kerja yang disampaikan di buku Burjas tadi, coba kita akan lihat bagaimana model jam kerja di Indonesia. Jam kerja, kalau dalam definisi Perpu Cipta Kerja itu, pelaksanaan jam kerja bagi pekerja atau buruh di perusahaan diatur dalam sebuah perjanjian kerja. Terus peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, dalam hal ini antara pencari kerja dan pemberi kerja. Ini terkait dengan kesepakatan jam kerja. Sehingga kalau kita lihat materi yang disampaikan dalam chapter 2 buku Labor Economic dengan kondisi regulasi yang ada di Indonesia, kalau kita bicara jam kerja itu dasarnya adalah perjanjian yang sifatnya privat antara pemberi kerja dan pencari kerja dalam penentuan jam kerja nanti yang berdampak pada sistem pengupahan. Nah, selanjutnya pada bab selanjutnya kita akan, atau slide selanjutnya di sini kita akan bicara mengenai pasokan tenaga kerja wanita. Yang pertama, catatan pertama itu adalah ada perbedaan substansial, misalnya angkatan kerja antar negara dalam tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Jadi kenapa ada perbedaan? Terjadinya perbedaan di sini dimungkinkan karena policy atau kebijakan yang berbeda. Terus habit atau budaya bekerja yang di masa yang muncul di dalam suatu negara atau dalam lingkungan masyarakat antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya itu berbeda. Jadi pada intinya buku Labor Economic Chapter 2 mengatakan bahwa secara kesimpulan ada perbedaan substansial, misalnya angkatan kerja antar negara, dalam hal ini dalam tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Yang kedua, ada peningkatan partisipasi dalam ini munculnya tenaga kerja perempuan dalam beberapa kurun waktu terakhir. Tingkat partisipasi wanita dari 40 menjadi 47%. Misalkan saya ambil contoh di salah satu negara di Italia, seperti yang dicantumkan dalam buku tersebut, yaitu kenaikan antara 40 sampai 47% itu terjadi di kisaran tahun 1980 sampai dengan 2003. Dan digambarkan dalam negara yang lain juga berbeda, misalkan di Jepang. Di Jepang itu mengalami kenaikan dari 55% menjadi 64%. Dan di Yunani juga disampaikan ada peningkatan tenaga kerja perempuan dari 33% menjadi 50%. Berarti kenaikannya cukup signifikan, ada kurang lebih 17%. Kenapa ada peningkatan ini? Pertanyaannya seperti itu. Kenapa ada peningkatan ini? Ada peningkatan ini karena adanya peran perubahan upah sebagai penentu utama peningkatan. Dalam hal ini peningkatan partisipasi perempuan. Secara khusus seiring dengan kenaikan upah,
perempuan non pekerja memiliki insentif untuk mengurangi waktu yang mereka alokasikan di sektor rumah tangga dan lebih cenderung memasuki pasar kerja. Artinya apa? Orientasi misalkan dulu ada orientasi untuk fokus ke rumah tangga, mungkin seiring dengan kebutuhan atau kondisi perekonomian semakin ketat, semakin berkembang, maka orientasi perempuan itu bukan hanya sekadar di rumah, tapi mereka juga memasuki pasar kerja. Tujuannya adalah untuk menambah penghasilan. Nah, selanjutnya, angka partisipasi angkatan kerja perempuan juga dipengaruhi oleh perubahan teknologi dalam proses produksi rumah tangga, di mana sekarang itu segala sesuatu itu kalau dalam lingkungan rumah tangga sudah banyak didukung teknologi. Pekerjaan rumah tangga itu menjadi mudah dilaksanakan, cepat dilaksanakan. Dari situ maka muncul alokasi waktu yang longgar, yang besar gitu ya, yang banyak. Maka ada arah bagi kelompok perempuan mereka untuk memutuskan menjadi angkatan kerja yang mencari pekerjaan. Itu terkait dengan pasokan tenaga kerja wanita. Nah, selanjutnya kita akan bicara mengenai subbab program kesejahteraan kerja. Hakikatnya kalau kita bicara tentang kesejahteraan kerja adalah hal-hal yang diinginkan oleh para pekerja. Dan program kesejahteraan ini tidak menurunkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Ini catatan pertama. Yang kedua, teori memprediksi bahwa program kesejahteraan menciptakan disinsentif kerja. Jadi ini terbalik sih, kalau kita tidak terbalik. Program kesejahteraan itu mengurangi insentif kerja, dampaknya seperti itu. Terus yang ketiga, program sederhana yang memberikan hibah uang tunai kepada orang yang memenuhi syarat. Ini dalam kalangan pekerja. Di situ ada pemberian uang tunai bagi orang-orang yang memenuhi syarat, misalkan sebagai reward, kita melihatnya itu sebagai reward. Terus yang keempat adalah program kesejahteraan pada hakikatnya itu kalau dilaksanakan ya, dapat mengurangi insentif kerja yang diperoleh oleh para pekerja. Misalkan program kesehatan, otomatis mereka untuk membayar premi kesehatan tersebut maka akan diambilkan dari pendapatan kerja yang mereka peroleh tiap bulan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program kesehatan kerja program kesejahteraan dalam bekerja yang dicantumkan dalam salah satu subbab di buku Burjas Chapter 2 itu ternyata berpengaruh atau berdampak terhadap insentif yang diterima oleh pekerja ini sendiri, yaitu salah satunya dikatakan di situ bisa mengurangi insentif. Kenapa terkurangi? Karena dialokasikan untuk fungsi kesejahteraan dalam hal pekerjaan yang mereka lakukan. Selanjutnya, kalau dalam Perpu Cipta Kerja regulasinya peraturan pemerintah pengganti undang-undang Cipta Kerja yang baru itu bagaimana di situ regulasi mengatur gitu ya. Dikatakan bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, meningkatkan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan kerja. Dan di sini sebenarnya sudah disebutkan juga dalam regulasi yang ada di Indonesia, yaitu kesejahteraan dan pelindungan kerja itu adalah sesuatu yang penting, ya, sesuatu yang penting. Meskipun di sini belum secara jelas diatur wujudnya, modelnya seperti apa ketika diimplementasikan dalam lingkungan kerja. Ya. Selanjutnya ada salah satu subbab yang juga membahas masalah kebijakan penurunan kerja. Terjadi penurunan yang nyata dalam partisipasi angkatan kerja di kalangan pria lanjut usia. Jadi kebijakan penurunan kerja itu terjadi ketika orang itu sudah tidak produktif lagi.
terkait dengan kebijakan penurunan kerja, ada tiga hal penting yang menjadi catatan kami. Yaitu yang pertama adalah terjadi penurunan yang nyata dalam partisipasi angkatan kerja di kalangan pria lanjut usia. Jadi produktivitasnya itu turun, gitu ya. Terus yang kedua, sebagian angkatan kerja yang menurun dari pekerja yang lebih tua mungkin disebabkan oleh peningkatan manfaat pensiun. Jadi gitu. Ya, sehingga ketika jaminan hari tua, jaminan pensiun itu lebih menjanjikan di tengah berkurangnya produktivitas dalam bekerja, maka orang-orang yang sudah tidak produktif di sini, mereka lebih memilih untuk mengambil manfaat daripada pensiun, daripada bekerja. Terus yang ketiga, program disabilitas banyak berkaitan dengan peningkatan pensiun dini. Jadi program disabilitas itu bisa saya kata, mungkin saya bisa memberikan penilaian disabilitas sejak lahir atau disabilitas karena faktor kecelakaan kerja atau hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses bekerja, ini memiliki hubungan korelasi dengan peningkatan pensiun dini. Peningkatan pensiun dini di sini kalau kita melihat usia, sebenarnya bukan usia pensiun, tapi karena ketidakmampuan atau tidak sesuainya standarisasi dari kemampuan para pekerja, maka mereka mengajukan untuk berhenti secara lebih cepat dari dunia kerja mereka atau dikatakan sebagai pensiun dini. Nah, demikian ini tadi paparan yang bisa saya sampaikan terkait dengan bab 2 tentang suplai tenaga kerja dari buku Labor Economic yang dikarang oleh Borjas, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi saya dan para pemirsa sekalian yang menyaksikan video ini, sehingga bisa membuka wawasan kita tentang bagaimana suplai tenaga kerja itu dan aspek-aspek yang muncul terkait suplai tenaga kerja itu dikaji dari aspek kajian menurut buku Labor Economic dan sesuai dengan regulasi yang atau aturan yang ada di Indonesia. Demikian pemaparan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.